Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairi Fikri. Saya dari PS Semester 3. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, kesempatan agar kita bisa melakukan hal yang positif. Dan kedua kalinya, tak lupa kita haturkan salawat bersalam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yang kata lain minaz zulumati dan atau ad-dinul Islam. Yang kita akan mengenal tiga hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Yang pertama ada etika, dan yang kedua ada moral, dan yang ketiga ada akhlak. Yang pertama, kalau kita lihat dari definisinya, yang tiga ini memiliki makna yang sedikit sama, tapi kalau kita lihat dari praktek penggunanya, tiga ini sangatlah berbeda. Etika itu biasanya disematkan untuk menilai kebaikan atau keburukan seseorang melalui aturan-aturan atau tata tertib, baik di dalam masyarakat bahkan dalam pendidikan. Contoh, misal mahasiswa tidak boleh menggunakan kaos oblong, mahasiswa tidak boleh merokok. Itulah etika. Dan moral ini biasanya berkenaan dengan adat atau kebiasaan dari sebuah masyarakat. Katanya bagi masyarakat Jawa dan masyarakat Sunda itu berbeda. Kita tidak boleh memponis orang itu tidak bermoral melalui kebiasaan. Misalnya di Sumatera itu duduk di atas itu dianggap biasa saja, tapi kalau di Jawa itu sangat-sangat dianggap tidak bermoral. Nah, yang terakhir ada akhlak. Kalaulah etika itu acuannya dari kesepakatan atau tata tertib dan moral itu adalah kebiasaan, maka akhlak ini berbeda. Akhlak ini diambil dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 24 sampai 25. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyiban asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Yang artinya, tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menunjang ke langit. Pohon ini menghasilkan buah pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya, dan Allah membuat perumpamaan ini untuk manusia agar mereka selalu ingat. Nah, kalau kita lihat teman-teman dari ayat yang di atas, bahwa Allah itu menyebut bahwa agama ini diibaratkan seperti pohon. Ya, seperti pohon. Yang pertama, akarnya itu adalah tauhid, batangnya adalah ibadah, dan akhlak itu adalah buahnya. Saudara-saudara seiman yang dirahmati Allah, dalam surah Ibrahim ayat 24 sampai 25 yang saya bacakan tadi, bahwa Allah memberikan perumpamaan yang begitu indah. Allah berfirman bahwa kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon ini memberikan buahnya pada setiap waktu dengan izin Tuhannya. Perumpamaan ini mengajarkan kita bahwa iman dan amal saleh harus tumbuh bersama. Akar yang kuat adalah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan cabangnya dan buahnya adalah amal kebaikan yang memberikan manfaat bagi orang lain. Seorang mukmin sejati bukan hanya beriman di hati, tapi juga menampakkan keimanan itu dalam perilaku, ucapan dan akhlak sehari-hari. Maka marilah kita tanamkan keimanan itu sedalam-dalamnya di hati kita. Kita sirami dengan zikir dan ilmu, lalu kita rawat dengan amal saleh. Jangan sampai kita menjadi seperti pohon yang rapuh, yang mudah tumbang karena tidak berakar kuat dan dalam iman.
Sebaliknya, jadilah pohon yang rindang yang memberikan keteguhan. Maka marilah kita tanamkan iman itu sedalam-dalamnya di hati kita. Kita sirami dengan zikir dan ilmu, lalu kita rawat dengan amal saleh. Jangan sampai kita menjadi pohon yang rapuh, yang mudah tumbang karena tidak berakar kuat dalam iman. Sebaliknya, jadilah pohon yang rindang yang memberikan keteduhan bagi siapapun di sekitar kita, menebar manfaat walaupun dengan senyuman, dengan doa, dan dengan bantuan-bantuan kecil, atau dengan kata-kata yang baik. Semoga kita setelah menonton video ini, kita semua membawa semangat untuk menjadi insan yang beriman kokoh, berakhlak mulia, dan manfaat bagi sesama. Semoga Allah menundukkan hati kita di atas kalimat yang baik dan mengizinkan kita memetik buah kebaikan di dunia maupun di akhir kelak. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.